Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 dengan anggota sebagai berikut. Di sini kita ingin menjelaskan mengenai tentang proteksi sistem tenaga yang ada di gedung beberapa labtek dari labtek 1, 3, dan 5. Dan di sini selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Rizky. Saudara Rizky boleh dipersilakan untuk presentasi. Untuk slide pertama ini eh, terdapat single line diagram yang akan digunakan dan kita gunakan selama simulasi. Single line diagram pada sistem ini tersusun atas beberapa komponen utama yaitu sumber, sumber utility yang direpresentasikan dengan kapasitas hubung singkat sebesar 200 MVA sek sebagai titik supply jaringan, kemudian yang dilengkapi dengan pengaman view 1 dan load break switch yang berfungsi untuk pengamanan awal serta manuver pemisahan jaringan-jaringan dengan kondisi terbeban. Lalu, distribusi daya dilakukan melalui bus-bus bar dengan tegangan menengah 20 kV dari bus 1 sampai bus 9. Dan dilanjutkan ke beberapa cabang penyaluran kabel 1 hingga kabel 10 yang menghubungkan antara bus, peralatan switching, serta trafo pada setiap jalur utama serta trafo pada setiap jalur utama terdapat circuit breaker yang berfungsi sebagai pemutus tenaga untuk proteksi dan pengoperasian sistem relay serta relay proteksi simbol L yang berperan sebagai mendeteksi kondisi gangguan dan memberikan perintah trip ke sirkuit breaker terkait. Tegangan kemudian diturunkan melalui transformator yang distribusi dari TI 1 sampai ke TI 4 dengan kapasitas 400 kVA dari 20 kV ke 0,4 kV. Sehingga terbentuk bus-bus sisi rendah seperti bus 3, 6, 10, dan 14 serta lainnya. Sebagai titik suplai beban, beban pada diagram direpresentasikan dengan beban atau lam load dengan pada diagram dengan menggambarkan beban di dunia nyata yaitu gedung A, gedung B, gedung C, D dengan total 100 kPa serta beban yang lebih besar seperti GKU2, gedung gedung E dan Laptek 4. 300 kPa yang seluruhnya terhubung pada jaringan 0,4 kV sebagai sebagai pemakai daya pada sistem jaringan listrik. Oke, jadi ini spesifikasi dari trafo distribusi, kemudian ada nickel, apa ada trafo juga. Nah, dari trafo distribusi ini kita menggunakan tiga fasa pada frekuensi 50 Hz, kapasitas 400 kVA, dan rating voltasenya adalah 20 kV untuk di sisi primer dan 400 volt untuk di sisi sekunder. Kemudian untuk rating current-nya, arusnya di sisi primer ada 11,54 ampere dan di sisi sekunder 577,35 ampere. Untuk insulation class-nya ada di A, terus kemudian dan ini spesifikasi yang di sebelah kiri ini adalah spesifikasi dari HVCB atau High Voltage Circuit Breaker yang nanti kita gunakan spesifikasinya ke dalam komponen yang ada di atas. Dan yang di sebelah kanan adalah LVCB atau High Low Voltage Circuit. Oke, untuk di rasio CT dan koordinasi untuk menentukan rasio CT-nya kita bisa melihat di nameplate trafo distribusi tadi ya, yang di 11,54 dan sebenarnya 57, tapi kita gunakan di sini perhitungannya yaitu kapasitas trafo dibagi dengan akar 3 dikali dengan tegangan nominal. Untuk di sisi primer kita gunakan tegangan nominal 20 kV, maka yang kita dapatkan nanti rating arusnya di sisi primer yaitu 11,54 ampere. 11,54 ampere ini adalah rating nominal di sisi primer. Jika kita mau menggunakan CT di sisi primer, maka kita bisa gunakan rasio sebesar 15:5 atau 20:5 untuk keamanan. Kemudian untuk di sisi sekunder kita bagi dengan tegangan nominal yaitu 0,4 kV atau 400 volt. Nanti kita dapatkan 577 ampere. Dengan rating
rating arus di sisi sekunder 577, kita bisa menentukan CT rasionya, yaitu CT rasionya ditentukan di atasnya seperti biasa, bisa menggunakan 600/5 atau 650 dan seterusnya. Nah, kemudian untuk kita setting perkara relaynya, kita menggunakan standar inverse, mana nanti TMS ini yang akan kita cari untuk koordinasi waktu relaynya, waktu delay ketika trip, kemudian dikali dengan 0,15 per PSM 0,02 dikurang 1. Untuk koordinasi jarak antar trafonya, untuk di trafo 1 itu menyuplai gedung A sebesar 100 kVA dengan panjang 178 meter. Untuk gedung B sama 100 kVA juga, dan kabelnya 285 meter. Gedung C dan gedung D, di gedung C itu 52 meter, di gedung B itu 42 meter. Dan seterusnya trafo 2, GK2, gedung E dan trafo 4 menyuplai lantai 4 next. Kemudian ini hasil dari load flow analisisnya. Load flow analisisnya di sini nanti. Nah, di sini kita bisa melihat load flow, aliran daya dari trafo tersebut. Kalau dari grid PLN, dia terlihat sangat baik ya di bus 1 ini 100%. Kemudian di trafo 1, di bus 6, di busbar 6, karena di busbar 6 ini menyuplai tiga beban, yaitu gedung A, gedung C dan D, dan gedung B. Nah, di bus 6 ini nah ini yang 99,21 itu masih dalam keadaan optimal, masih keadaan baik. Jadi di trafo 2 juga begitu, 99, trafo 3 99, dan trafo 4 di 99 juga. Ini jadi dalam hal ini tidak ada indikasi overload atau beban berlebih di keadaan di semua bebannya. Oke, ini untuk profil tegangan. Nah, ini di profil tegangan ini kita bisa dari load flow tadi ya, dari load flow analisis tadi, kita mengklasifikasi beberapa bus yang terindikasi beban kritis atau dalam tegangan operasi yang voltage drop. Jadi ada beberapa bus yang terjadi voltage drop, terutama di bus 11 ini di 93,5%, ini turun sebesar 6,5% ya dari 100%. Dan bus 16 di gedung B 94,6%, bus 7, bus 15 sampai bus 14 itu masih dibilang normal. Kecuali bus 7 itu dalam keadaan marginal karena kurang lebihnya 5% dari tekanan jantung, dari voltage drop. Kemudian ada pembebanan trafo dan bus. Ini yang di tabel 2 ini pembebanan trafo 1, 2, 3, yang mana trafo 1 menyuplai bus 6, trafo 2 bus 3, trafo 3 bus 10, dan trafo 4 bus 14. Yang mana untuk beban terhubung di setiap trafonya ini dalam keadaan 75% sampai 78% persentase beban. Jadi ketika bebannya kita set, bukan, bebannya ketika di 75 sampai 78%, di trafo ini masih terindikasi aman, kecuali di trafo 3 mungkin agak sedikit melonjak untuk persentase bebannya, karena di trafo 3 itu di bus 10 jarak antar trafo dan gedungnya itu kita settingnya jauh, sebesar 300 meter. Jadi di situ adalah PR memperbaiki badan dari jarak. Dan ada bus loading badan dari busnya
ini summary report dari etapnya, kurang lebih sama seperti yang sebelum-sebelumnya beberapa trafo bus 6, 3, 10, 14 masih keadaan bisa dibilang aman. Kita bisa lihat di power faktornya ya, dari persentase power faktornya itu tidak kurang dari 8 atau 8 sampai 99. Jadi tidak ada interaksi juga, ada indikasi komputer. Nah, kemudian ini untuk koordinasi overcurrent relay tadi bilang dari start DCC dari relay-relay yang kita gunakan DCC itu type observan ini ada yang vertikal yang di sebelah kiri yang vertikal namun nanti melengkung ke kanan. Nah itu adalah kurva dari relay P51 proteksi 51 atau proteksi dari line overcurrent-nya. Kemudian untuk yang vertikalnya lurus dari atas sampai ke bawah lurus itu adalah dari proteksi 50 atau proteksi dari instan overcurrent instan. Jadi dia gambar dia sebenarnya. Nah, kemudian ini adalah simulasi gangguan yang kita terapkan. Sebagai contoh saja, untuk simulasi gangguan di bagian sisi LPCB, di bagian low voltage circuit breaker, kita simulasikan bus 8 ya, ini sebagai contoh saja. Nah, ketika kita menerapkan gangguan di bus 8, nanti yang akan mengtrip itu di bagian low voltage circuit breaker yang di bagian sisi sekunder dari info. Oke, untuk semua LVCD kita set seperti ini sama. Ini sebagai contoh saja di bagian DK2 ya, di bus 8. Oke, next. Nah, kemudian ini gangguannya sebenarnya ada di sisi sekunder trafo di bus 10, tapi dia yang merespon dari bus tersebut nanti ada di HVCB atau high voltage circuit breaker di bagian sisi primer atau 20 kV. Nah, kita bisa lihat di situ ketika kita menerapkan gangguan di bus 10 yang akan adalah di circuit breaker 6 sampai 6. Itu tripnya termasuk instan di 0,0 second. Jadi ini adalah contoh kasus di gangguan ada yang akan menggunakan HPCB. Next. Jadi kesimpulannya dari simulasi yang kita sudah kami buat itu yang pertama adalah kapasitas antar yang memadai dan jarak yang tidak menyebabkan rugi tindakan berlebih. Tapi tadi ada sedikit tegangan jatuh di bagian gedung E ya, karena tadi jaraknya agak sedikit jauh, tapi masih dalam keadaan optimal. Kemudian kondisi pembebanan tergolong ke dalam kondisi optimal secara pembebanan tidak dari kapasitas trafonya. Tadi yang di flow analisis di bagian pembebanan trafo itu tidak ada beban yang overload atau beban lebih di kapasitas trafonya, karena tadi kapasitas trafonya masih di 400 kVA, bebanannya masih dalam 70 sampai 78%. Kemudian efisiensi penyaluran daya aktif tinggi dan tidak diperlukan kompensasi daya. Jadi tadi ya, efisiensi penyaluran dayanya tidak akan kompensasi daya reaktif seperti masih terbengkar daya yang kita sebutkan tadi masih optimal.
Kemudian pengaturan TMS relay itu sudah optimal juga karena untuk menjaga peralatan. Jadi ketika kita menerapkan gangguan, otomatis relay akan memerintahkan sirkuit breaker atau pemutus sirkuit cepat open. Jadi gangguan tidak meluas. Kemudian simulasi gangguan kita relay yang mana pada intinya relay ini berfungsi untuk memerintah sirkuit breaker atau sirkuit agar gangguan itu tidak meluas ke sisi 20 kp atau ke pengantar lainnya. Itu mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dalam konteks sistem tenaga ini. Ada salah kata atau kalimat